Kabar terbaru terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025, serta kabar terkait dengan pencairan gaji K13 dan THR yang lagi hangat dibicarakan berikut bocoran dari Sri Mulyani. Akhirnya Sri Mulyani buka suara. Berita ini kita buat pada Jumat 7 Februari 2025 pada pagi hari ini terkait dengan kenaikan gaji serta pencairan THR dan gaji ke-13 yang akhirnya Sri Mulyani buka suara terkait dengan hal ini. Tahun 2025 membawa angin segar bagi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Republik Indonesia, serta para pensiunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah Indonesia telah melakukan perhitungan tentang rencana kenaikan gaji bagi kelompok-kelompok ini sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka terhadap negara. Tentunya, kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri serta memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Berikut beberapa poin terkait dengan kenaikan gaji yang akan diterapkan pada tahun 2025. Yang pertama terkait dengan kenaikan gaji PNS. Sebagai tulang punggung administrasi pemerintahan, pegawai negeri sipil akan mendapatkan penyesuaian gaji berdasarkan golongan, masa kerja, dan jabatan. Pemerintah memperhitungkan kenaikan ini dengan memperhitungkan inflasi, daya beli ASN, serta kondisi anggaran negara. Persentase kenaikan gaji PNS diperkirakan naik dari 5 hingga 10%, bergantung pada golongan dan jabatan masing-masing. Selain itu, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja juga akan disesuaikan. Dengan kenaikan ini, kesejahteraan PNS diharapkan meningkat sehingga dapat memberikan kinerja yang lebih optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kedua, kenaikan gaji P3K 2025. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja di berbagai sektor seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis juga direncanakan akan merasakan dampak dari kebijakan ini. Kenaikan gaji P3K diperkirakan berkisar antara 5-8%, tergantung pada bidang dan jabatan yang diemban. Upaya ini dilakukan untuk menyeimbangkan kesejahteraan P3K dengan PNS. Diharapkan ini dapat memberikan semangat lebih kepada P3K dalam menjalankan tugasnya serta meningkatkan kualitas layanan publik yang mereka berikan. Selanjutnya, kenaikan gaji TNI dan Polri 2025. Sebagai garda terdepan di dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, anggota TNI dan Polri akan menerima kenaikan gaji yang lebih layak. Pemerintah ingin memberikan apresiasi lebih atas pengorbanan dan dedikasi mereka. Terkait dengan persentase kenaikan, gaji pokok anggota TNI dan Polri diperkirakan naik 7-12%, bergantung pada pangkat dan jabatan. Tunjangan kinerja juga akan ditingkatkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing anggota. Dengan adanya kenaikan ini, diharapkan anggota TNI dan Polri semakin termotivasi dalam menjalankan tugasnya demi keamanan negara. Keempat, kenaikan pensiun untuk PNS, TNI, Polri, dan P3K 2025. Tak hanya pegawai aktif, para pensiunan juga akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini. Penyesuaian pensiun dilakukan untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan penghasilan yang layak setelah masa pengabdian berakhir. Persentase kenaikan pensiun. Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan P3K akan mendapatkan kenaikan 4-7% diperkirakan.
Penyesuaian ini disesuaikan dengan inflasi, kondisi anggaran negara, serta pertumbuhan ekonomi. Dengan kenaikan ini, para pensiunan tetap dapat menjaga kualitas hidup mereka dan memenuhi kebutuhan di masa tua. Adapun dampak kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS, P3K, TNI, Polri, serta pensiunan tentu memiliki dampak positif, baik bagi individu maupun ekonomi nasional. Yang pertama, tentunya meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Dengan kenaikan gaji, para pegawai negara akan memiliki daya beli yang lebih baik sehingga kesejahteraan mereka meningkat. Kedua, meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai. Kesejahteraan yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih baik dan lebih profesional. Ketiga, dampak ekonomi makro, yaitu perekonomian dapat bergerak lebih cepat, terutama dalam sektor konsumsi rumah tangga. Yang keempat, meminimalisir praktik korupsi. Gaji yang lebih layak dapat mengurangi insentif bagi aparatur negara untuk melakukan tindakan tidak terpuji seperti korupsi atau pungutan liar. Kemudian, terkait dengan kenaikan gaji, pemerintah telah merancang kebijakan kenaikan gaji untuk PNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan tahun 2025. Walaupun begitu, hingga kini kita masih menunggu aturan resmi yang akan diterbitkan oleh Sri Mulyani. Kemudian, baru-baru ini Sri Mulyani buka suara terkait dengan THR dan gaji ke-13 yang santer dibicarakan menjelang hari Ramadan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil. Sri Mulyani memastikan hak ASN tersebut sudah dianggarkan. Sedang diproses, kata Sri Mulyani di Grand Indonesia, Jakarta, pada Kamis 6 Februari 2025. Sri Mulyani meminta semua ASN menunggu informasi secara resmi, baik itu mengenai jumlah maupun jadwal pencairan. Nanti tunggu aja ya, prosesnya ya diproses aja, jelasnya. Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pembendaraan Asdara Primanto Bakti mengatakan pencairan akan dilakukan setelah adanya keputusan. Itu tanyanya sama DJA, kita bagian tukang bayar. Kalau udah disuruh baru kita bayar, ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta Kamis. Ia juga belum dapat mengungkapkan dari jauh apakah sudah ada perintah dari pembendaran atau belum. Namun ia memastikan jika sudah ada instruksi hak ASN tersebut akan diberikan sepenuhnya.